Selamat pagi saudara kasih, kita ingin menyampaikan renungan pendek dalam kesempatan ini kepada saudara. Dan saya memberi tema masih agak mirip-mirip dengan yang kemarin. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Galatia pasal 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, hidup di dunia ini adalah sebuah kehidupan realistis yang kita alami. Hidup di dunia ini yang adalah karunia Tuhan kepada kita, tidak selamanya indah. Hidup di dunia itu tidak selalu mulus, mujur, dan sukses. Dalam realita kehidupan ada suka duka silih berganti. Hidup di dunia tidak seperti kata sahabat saya almarhum yang selalu mengatakan hidup di dunia tidak seperti di taman bunga yang indah pemandangannya dan menyenangkan aromanya. Hidup dalam arti realistis adalah hidup yang diwarnai dengan perjuangan, diwarnai dengan kerja keras, diwarnai dengan berbagai tantangan yang harus diselesaikan. Namun dalam kenyataannya saudaraku, ada saudara kita yang harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Ada yang mengalami kesulitan karena faktor kesehatan, sakit penyakit yang menggerogoti. Ada yang mengalami kesulitan karena faktor mental, faktor traumatis, faktor masa lalu yang membawa kesusahan dan beban tersendiri. Ada yang mengalami pergumulan keluarga, ada yang mengalami pergumulan ekonomi dan keuangan, kesusahan bermacam-macam. Teks kita mengatakan supaya kita tolong-menolong menanggung beban. Artinya mereka yang susah itu, boleh dikata bebannya berat. Mereka yang menghadapi masalah macam-macam, yang rumit dan sulit, itu bebannya berat. Maka kita semua yang diberkati dan punya kekuatan lebih, kita harus tolong-menolong supaya beban yang berat bisa dibuat ringan dan bahkan diselesaikan. Karena itu saudaraku, nasihat firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh bisa bahu-membahu. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Sebagai komunitas gereja, orang percaya, hal yang seperti itu adalah sebuah keniscayaan. Tolong-menolong, itu keharusan. Dan hukum Kristus itu saudaraku, selalu kita ingat apa yang kita sebut hukum Kristus adalah hukum kasih. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, hukum yang terutama yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap hatimu. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang kedua itu dalam interrelasi kita dengan sesama, kita harus bisa mengasihi manusia sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan karena itu kasih dalam hal ini bukan sebuah puisi, bukan sebuah kata-kata indah dan manis, bukan sebuah nyanyian merdu, tetapi sebuah tindakan nyata berupa pengorbanan, berupa kerelaan memberi. Karena kasih itu saudaraku adalah gaya hidup orang beriman. Gaya hidup orang beriman yang dipenuhi roh Tuhan itu adalah kasih, murah hati dengan senang hati. Artinya saudara, kita berbagi bukan terpaksa tetapi dengan sukacita. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Sehingga saudaraku, kita memang harus menjadi orang Kristen. Mari kita tolong-menolong menanggung beban. Karena itulah, dengan cara itulah kita memenuhkan hukum Kristus. Jangan sampai kita egois. Mengapa di dunia ini ada perang? Mengapa ada banyak orang yang mengungsi dari negeri sendiri dalam kepahitan dan penderitaan? Karena dunia kita dipenuhi egoisme, keserakahan. Kita diajar untuk tolong-menolong melalui pengorbanan, kasih persaudaraan. Mari kita lakukan firman Tuhan karena inilah hukum Kristus. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sabda Tuhan, terima kasih untuk nasihat dari firman Tuhan, bagaimana kami hidup sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang hidup menurut pimpinan roh Tuhan adalah orang Kristen yang punya kepedulian, yang selalu mengungkapkan kasih dan persaudaraan, yang selalu rela berkorban dengan rela, dengan sukacita.
Tuhan memberkati kami semua. Pada kesempatan ini kami masih mendoakan pandemi yang masih belum usai. Tuhan memberkati supaya pandemi segera bisa diatasi. Berkat Tuhan atas jemaat Tuhan, berkat Tuhan atas negeri kami, berkat Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami hari ini, dan menolong kami, memakai kami, melakukan sesuatu sesuai dengan firman. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudaraku, terima kasih.